Saudara, saat ini saya Dwi Tunjung Sari mendapatkan kesempatan yang langka untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Beliau adalah petinggi Partai Gerindra sekaligus calon presiden dari partai yang sama. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja sapa Bapak. Halo Pak, apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Saya diundang, terima kasih. Ya, tadi kita baru saja menyaksikan Partai Gerindra mendeklarasikan 6 program aksi transformasi bangsa ya Pak. Mungkin Bang bisa ceritakan lebih lanjut nih Pak, apa sih maksud 6 program aksi transformasi bangsa ini? Iya, jadi 6 program aksi tersebut ya adalah hasil dari suatu kajian, suatu analisa terhadap kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Jadi kami di Partai Gerindra sudah melihat bahwa sistem ekonomi di Indonesia ini harus kita lakukan reorientasi. Harus kita kembalikan kepada rancang bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi, pendiri bangsa Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan ya, Syahrir dan tokoh-tokoh yang merintis kemerdekaan, mereka pernah mengalami 3 zaman. Pertama dijajah Belanda, kemudian dijajah Jepang, baru masa perebutan kemerdekaan dalam perang kemerdekaan, ya, menuju Indonesia merdeka. Jadi waktu mereka proklamasikan republik, mereka sudah mengalami sistem kolonialisme dan imperialisme yang merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme yang tidak terkendali, ya. Nah, kami melihat dalam masa berapa belas tahun terakhir ini, sistem kita ini meninggalkan rancang bangun tersebut, meninggalkan Undang-Undang Dasar 45. Dan akibatnya ya kita mengalami sekarang di sini, yang kaya tambah kaya dan sedikit, kurang dari 1%, yang miskin tetap miskin, bahkan jurangnya tambah besar. Ya, ini bukan data yang kita karang, ini data dari pemerintah sendiri, ya, bahwa ada yang disebut rasio indeks Gini. Indeks Gini zaman Orde Baru adalah angkanya 31, ya. Ya, titik 31. Sekarang angkanya 41. Artinya 1% rakyat Indonesia menguasai 41% kekayaan bangsa. Ya, jadi kan tambah parah. Waktu Orde Baru 1% rakyat Indonesia menguasai 31%. Sekarang 1% menguasai 41%. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa yang terjadi adalah kesenjangan tambah lebar. Nah, kami memberi warning, memberi peringatan kepada seluruh bangsa, kalau sistem ini tidak kita perbaiki, tidak kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, jurang ini semakin lebar. Jadi nanti mungkin 1% akan menguasai 60% kekayaan Indonesia. Berarti resources untuk rakyat tambah sedikit. Kedua, yang kami lihat terjadi inefisiensi, terjadi pemborosan, terjadi korupsi yang meningkat. Ini yang harus segera kita perbaiki. Kalau tidak, resources, sumber-sumber ekonomi yang bisa dipakai untuk membangun ekonomi Indonesia akan hilang, akan tidak ada. Jadi inilah latar belakang dari 6 program aksi itu. Kita desain, kita rancang program-program ini untuk pertama mengamankan kekayaan negara, kekayaan rakyat. Jangan terus-menerus bocor. Ya. Kedua, yang dihemat kita investasikan kepada produktivitas. Pertama adalah pangan harus diamankan. Baru energi. Dan untuk ini semua petani, produsen, nelayan harus kehidupannya diperbaiki. Penghasilan mereka harus kita jamin.
Jangan mereka panen, tidak kembali modal. Jangan mereka mau tanam, kemudian tidak punya uang untuk investasi. Ya, ini perlu suatu strategi besar, dan inilah latar belakang dari 6 program aksi itu. Ya baik, kalau begitu kalau dilihat-lihat ini Pak, 6 program aksi transformasi bangsa ini lebih menyasar ke arah ekonomi, benar begitu? Atau ada sektor-sektor lain yang di... Ini semua berkaitan, tapi intinya kan memang mulainya dari ekonomi, karena ekonomi itu yang akan menghasilkan dana untuk pembangunan ini yang akan memperbaiki hidup rakyat. Kan kalau kita mau perbaiki rumah sakit, kesehatan gratis untuk rakyat, pendidikan gratis untuk rakyat, ini kan tidak bisa hanya di mulut, slogan. Harus ada uang. Uang untuk perbaiki gaji guru. Uang untuk memperbaiki gaji dokter, perawat, bidan. Uang untuk obat-obatan. Semua harus ada uang. Nah, sekarang uang itu banyak yang dihamburkan. Banyak yang tidak diamankan. Nah, ini strategi kita gitu. Ya baik, berarti pertama ekonominya dulu diperkuat, baru kemudian bisa membangun yang lain-lainnya gitu. Persis, persis. Begitu. Baik, kalau begitu mungkin Bapak bisa ceritakan hal yang lain. Saya baru saja menerima buku yang Bapak tulis, Membangun Kembali Indonesia Raya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini maksud dari buku ini apa? Sebetulnya buku itu adalah uraian daripada 6 program aksi. 6 program aksi ada ringkasan, uraiannya ada di buku itu. Buku ini saya susun bersama suatu tim pakar, ya, dan kita sudah pertama kita susun 5 tahun yang lalu, kemudian kita perbaiki terus dengan data-data yang terakhir, dan inilah sekarang terus kita perbaiki, ya. Terakhir kita seminarkan, ada 21 profesor yang memperbaiki buku ini, kemudian kita akan terus kita tajamkan, dan mungkin 5-6 bulan lagi ini kita lengkapi, dan ini kita akan persembahkan kepada bangsa Indonesia. Masih akan dilengkapi lagi ya Pak? Jadi yes, akan. 5 Benar. tahun, kemudian masih akan diperbaiki lagi bersama dengan 21 profesor. Oh, lebih. Yang di seminar tersebut ada koreksi dari 21 profesor, tapi sebelumnya kita edarkan ke kurang lebih 45 profesor. 45 profesor. Jadi kurang lebih ya mungkin sudah ada 61 profesor yang mengkaji buku ini. Luar biasa. Ya. Itu motivasi Bapak pertama untuk menulis buku ini apa Pak? Untuk menyusun buku ini bersama-sama? Iya, karena saya melihat ada hal mendasar ya, bahwa bangsa kita ini menurut saya kecolongan. Kita menurut saya elit bangsa Indonesia salah strategi, ya. Kita 15 tahun yang lalu kita serta-merta masuk ke sistem ekonomi neoliberal, menjadi sangat kapitalistis, yang saya sebut kapitalisme tidak terkendali, ya, unregulated capitalism. Dan ini sudah saya ingatkan dari tahun 2004. Ternyata manifesto Partai Gerindra kita cetak bulan Juli Agustus 2008, kemudian crash di Wall Street itu kalau tidak salah Oktober 2008. Oktober, kalau tidak salah tanggalnya itu, kalau tidak salah 19 Oktober 2008. Jadi kita sudah warning bahwa sistem ini, ya, sistem unregulated capitalism tanpa regulasi sangat berbahaya. Di negara barat saja mereka ambruk, ya. Di negara barat sampai Amerika, negara yang katakanlah embahnya kapitalis, mereka terpaksa nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Ya, mereka tidak mau mengaku itu nasionalisasi. Mereka pakai istilah bailout. Tapi itu intinya nasionalisasi. Mereka nasionalisasi perusahaan yang sangat besar, General Motors. Mereka nasionalisasi perusahaan asuransi terbesar di dunia, AIG.
banyak bank yang mereka bail out, ya. Di Inggris juga banyak bank-bank dinasionalisasi oleh pemerintah. Di Prancis juga. Karena apa? Sistemnya itu kemarin itu ambruk, ya. Dan sampai sekarang Eropa masih mengalami bagaimana cara memulihkan kembali crash yang mereka alami 2008. Jadi argumen kami adalah kok elit Indonesia ini tidak mau mengakui bahwa strategi selama ini, sistem ekonomi selama ini keliru. Jadi ya akibatnya sekarang aset-aset bangsa, kekayaan bangsa terus mengalir ke luar negeri. Nah, ini sangat berbahaya bagi bangsa kita. Jadi kita nanti kerja 5 tahun lagi ya sama saja kita tidak punya kekuatan ekonomi. Sekarang mau lebaran harga-harga pangan naik. Kita sudah ingatkan masalah ini sudah lama. Kita harus tingkatkan produksi. Bagaimana kita tingkatkan produksi? Kalau produsen tidak dibina, tidak dibantu, ya, petani-petani dibiarkan sendiri, tidak ada yang menyuluh, tidak ada yang mengorganisir, kemudian pupuk tidak sampai ke petani. Kalau mereka mau tanam pupuk langka, harga mahal, kemudian banyak pupuk yang dibayar oleh negara dengan uang rakyat, tetapi distribusinya tidak sampai ke rakyat. Ini anomali-anomali, kejanggalan-kejanggalan ini yang kita ingin koreksi dalam baik program aksi maupun dalam buku kami ini. Ya baik Pak, masih terkait dengan keprihatinan yang Bapak sampaikan tentang ekonomi Indonesia gitu ya. Sekarang kan kita tahu negara Indonesia dibilang oh kita sangat kaya, bahkan tanah kita itu sangat kaya. Tapi kita juga tahu Pak, negara kita itu pengimpor yang luar biasa. Pengimpor barang yang luar biasa. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ini juga akibat daripada menurut kami tidak ada strategi nasional yang fokus kepada hal-hal mendasar seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya. Jadi tidak ada strateginya mana sektor utama. Jadi dalam suatu strategi kita harus memilih mana sektor utama, mana bidang yang ingin kita unggul. Apakah kita mau bikin televisi atau komputer atau pesawat terbang atau mana gitu loh. Nah, argumen kami, kekuatan Indonesia sebetulnya ada di sektor pertanian, sektor maritim, kelautan, ya, sektor kehutanan, sektor-sektor yang berurusan dengan produksi pangan. Ini sektor keunggulan kita. Kenapa keunggulan? Saya berapa kali cerita juga di TVRI bahwa Indonesia memiliki keunggulan karena kita ini daerah tropis. Jadi daerah tropis itu sepertiga dari dunia. Sepanjang Khatulistiwa itu tropis. Jadi sepertiga dunia itu tropis. 2/3 itu non-tropis. Artinya daerah tropis ini bisa 3 kali panen setahun. Non-tropis hanya 1 kali. Jadi kan unggul kita. Dan kita dari sepertiga daerah tropis ini, kita juga sepertiga itu. 11% dari 27% dunia itu Indonesia, 11%. Nah, ini kan kita harus lihat bahwa strategi kita adalah harusnya di sini. Ya. Nah, juga berkali-kali saya sampaikan, ini kita ungkapkan, kita ada 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Nah, seharusnya sekarang hutan rusak ini kita rubah menjadi hutan produktif atau lahan produktif menghasilkan pangan dan energi. Nah, inilah strategi kita, inilah perjuangan kita sekarang. Ya, baik, berarti Gerindra lebih ingin strateginya itu lebih menyasar ke sumber daya alam gitu ya, pertanian, maritim, kehutanan. Ya, benar. Gitu kan? Pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan yang mengacu kepada tujuannya adalah mengacu kepada kekuatan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri yang dianjurkan oleh Bung Karno dulu, ya. Kita harus berdiri di atas kekuatan kita sendiri.
kita harus efisien. Kita tidak boleh boros. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lembek. Kita harus berdayakan produsen kita. Siapa produsen kita? Petani, nelayan. Itu produsen yang menghasilkan pangan. Ya. Buruh. Ingat ya, kita ini hidup tanpa mobil bisa. Hidup tanpa televisi bisa. Hidup tanpa pesawat terbang masih bisa hidup. Bagaimana kita mau hidup tanpa pangan? Ya sekarang saja kita sudah mengalami ya. Rakyat bingung kok harga pangan naik. Ya kita sudah peringatkan bagaimana harga pangan tidak naik kalau produksinya tidak diamankan. Kalau produsennya tidak diamankan, ya. Banyak hasil kita bagus, rakyat sudah menghasilkan, tidak ada yang beli. Ya kan? Kenapa? Ya mereka kan tidak punya truk untuk antar ke pasar. Mereka kadang-kadang tidak ada pihak yang mau datang ke desa mengambil hasil mereka. Ya ini kan harus ada suatu upaya gitu. Jangan dikatakan, oh petani biar aja. Biar bersaing. Ya petani tidak punya modal, bagaimana? Nah, apa strategi kita? Koperasi harus diberdayakan. Dulu, zaman Orde Baru, Inkut, ya, koperasi unit desa, ada 9.000 di seluruh Indonesia. Mereka dulu distribusi pupuk, distribusi pestisida, distribusi benih. Mereka juga dulu bisa mengantar hasil mereka. Ya. Nah ini yang kita ingin berdayakan kembali. Kita ingin petani kita sebagai produsen mendapat harga yang memadai. Mereka harus untung. Nah ini saya lihat di beberapa negara ini bisa dilakukan. Ya. Ada undang-undang yang menjamin harga minimum untuk para petani. Sekarang memang ada harga dasar, tapi kalau ada keuntungan, keuntungannya dinikmati oleh perantara. Nah kita ingin keuntungan dinikmati oleh produsen. Nah inilah strategi kita. Ya, baik. Kita yakin kalau strategi ini dilakukan, Indonesia akan jadi sangat kuat. Tadi di floor ada beberapa wartawan asing, mereka mengatakan kalau ini strategi ini bisa dicapai, Indonesia akan jadi negara yang sangat kuat. Mereka sendiri mengakui. Yang mereka pertanyakan adalah apa bisa dilaksanakan atau tidak. Ya. Insya Allah saya jawab, kalau mandat diberikan kepada kami, insya Allah kita buktikan bahwa kita bisa. Ya baik, terkait dengan menghimpun kekuatan nasional yang tadi Bapak sebutkan. Dan sebelumnya Bapak juga sudah menyebutkan bahwa Indonesia saat ini 1% menguasai 41% kekayaan. Ya. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan Gerindra untuk menghimpun, untuk merangkul masyarakat luas agar tidak terjadi lagi 1:41 ini, Pak? Ya, antara lain, ya pertama pemborosan dan penghamburan uang harus kita hentikan. Jadi sebagai contoh, kita ini gandrung pemekaran. Ya, tambah terus kabupaten baru, tambah terus kabupaten baru. Sekarang sudah ada 500 lebih kabupaten baru. Saya dengar di DPR RI mereka lagi gadang-gadang, lagi persiapan tambahan 100 lagi kabupaten baru. Bayangkan ya, kabupaten baru berarti kantor baru, rumah dinas baru, gedung-gedung baru, mobil dinas baru, gaji pegawai baru. Dan ini tidak menambah produktivitas gitu loh. Jadi harus ada keberanian untuk mengatakan cukup, sudah, sekarang saatnya bekerja. Jangan bikin gedung, bikin kantor, bikin apa. Dan kita tahu di Indonesia ini bikin genduk proyek, ujung-ujungnya juga minta komisi, ya kan? Nah, inilah masalahnya ini kan, kita ini kan sudah lama jadi orang Indonesia ya. Jadi ini maaf saya bicara belak-belakan ya, tapi ya saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya begitu. Jadi saya kira terlalu banyak penghamburan, harus ada perubahan strategi, dan ini yang kita tawarkan. Jadi kita yakin dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan kebijakan yang akal sehat, kita yakin bahwa itu tidak akan tambah. Jadi uang yang kita hemat
kita investasi kepada kepentingan rakyat, yang produktivitas rakyat. Itu yang kita usung, itu yang kita perjuangkan sekarang. Ya baik, terkait dengan kalau kita berbicara produktivitas gitu ya Pak, itu kan dekat ke konektivitas. Kita tahu petani kita menghasilkan apa misalnya apel gitu, petani apel kita menghasilkan apel, tapi kemudian pada saat dijual ke pasaran, biaya pengiriman dari desa ke kota itu lebih mahal daripada mungkin dari Cina ke Indonesia gitu Pak. Jadi bagaimana, apakah kalau Bapak ini ada strategi yang akan menyasar ke situ, mungkin infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia yang memang luas ini gitu Pak? Iya, saya sangat setuju ya, konektivitas, dan konektivitas ini perlu investasi. Ya, investasi kan perlu uang. Dari mana uang tadi? Penghentian, pemborosan, penghamburan. Ya. Sebagaimana kita ketahui dari media, kita ambil contoh pemerintah DKI saja, gubernur dan wakil gubernur yang baru, Jokowi dan Basuki, ya, Basuki Purnama, ya kalau tidak salah namanya, Basuki Cahyadi, Cahaya Purnama, Ahok. Mereka berhasil di awal pemerintahan mereka berhasil menghemat 25% APBD, ya, dari hampir 5 triliun mereka bisa menghemat lebih dari 10 triliun. Dari 49 triliun mereka bisa menghemat 10 triliun. Jadi 25%. Dan ini saya lihat di daerah-daerah lain sama, ya. Sebagai contoh, pengeluaran untuk yang disebut bantuan sosial itu kurang lebih 120 triliun. Ya. Dan ini kita tahu banyak tidak sampai ke sasaran. Ya. Bayangkan ya, 120 triliun itu kan 12 miliar dolar. Itu kalau kita bangun infrastruktur, itu kalau 1 kilometer jalan raya membutuhkan investasi 20 miliar, 2 juta dolar. Jadi kalau dengan katakanlah 12 miliar dolar tadi, itu bisa berapa itu? 6.000 kilometer. Jadi 3.000 kilometer jalan raya dan 3.000 kilometer kereta api, biayanya sudah tersedia. Hanya dari pos bantuan sosial dan kontribusi. Yang kita ketahui bersama, banyak dikorupsi. Banyak jadi bancaan. Ya. Para politisi yang menghadapi pilkada, dia sasarannya itu, biasanya itu. Nah, ini membutuhkan keberanian untuk kita hemat. Jadi, memang sebetulnya potensi kita sangat besar. Ya. Potensi ini dibutuhkan hanya reorientasi strategi. Ini butuh pemerintahan yang bersih. Begitu kita punya pemerintahan bersih, saya kira akan terjadi economic miracle di Indonesia. We will be the new economic miracle of the world. Saya yakin itu. Ya, tapi dari program Gerindra sendiri ada yang khusus menyasar infrastruktur ya Pak ya, untuk mencapai miracle tadi? Tadi saya katakan, kalau kita berani menghemat 12 miliar dolar yang sekarang kita hambur-hamburkan, kita sudah 3.000 kilometer jalan raya dan 3.000 kilometer kereta api sudah terbayar. Yang mana bisa memperkuat ekonomi. Oh iya dong, lapangan kerja. Atau contoh ya, juga bisa kalau 12 miliar dolar ya, 120 triliun, bisa juga 2,5 juta hektar sawah baru yang bisa memberi lapangan kerja kurang lebih 10 juta orang kerja. Dan kekuatan pangan juga berarti ya. Dengan benar. Jadi lapangan kerja, kekuatan pangan, kemandirian, luar biasa gitu.